mengajak kaum muda di Kalimantan Tengah, ayo menjadi inisiator, motivator yang menyampaikan kepada masyarakat, mengajari, memberi edukasi, memberi pengetahuan. Teman-teman, ini jelang sore ya, gitu. Selamat siang juga untuk Ibu Ari Egani Benbahat, Bu. Selamat sore. Selamat sore. Ya, Bu. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan Ibu. Boleh kami undang dalam webinar Forum Pemuda Kalteng pada saat ini, Bu. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berbagi bersama kami di forum ini. Pertama, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Ibu Ari Egani Benbahat SH, selaku Komisi 3 DPR RI, fraksi Nasdem, Dapil Kalteng. Baik, pada saat ini untuk topik pembahasan diskusi kita di webinar kali ini yaitu tentang kondisi Kalteng di tengah gempuran COVID-19, di mana juga ada subtopiknya peran konkret pemuda memutus mata rantai COVID-19. Terkait dengan hal itu, di mana kita tahu bahwasanya banyak aspek atau bidang yang terdampak oleh COVID-19 itu sendiri. Seperti halnya, Bu, adanya bidang-bidang sosial, ekonomi, pendidikan, ketahanan pangan, dan lain-lainnya, yang dimana kita tahu bahwa sekarang ekonomi masyarakat begitu terdampak oleh COVID-19 sehingga ada yang sampai tidak bisa mencukupi kebutuhannya begitu, di mana juga pendidikan kita ketahui bahwasanya COVID-19 ini sangat berpengaruh juga terhadap pendidikan, terkhusus mungkin seperti halnya di desa-desa banyak mahasiswa atau anak-anak sekolah begitu ya, Bu, mengalami kesusahan dalam mengakses pendidikan karena misalnya dia melakukan via daring. Seperti kita tahu bahwasanya tidak di semua desa jaringan itu mudah untuk diakses begitu, Bu. Jadi kami di sini mau meminta Ibu untuk juga menyampaikan Ibu bagaimana sih sebenarnya peran pemuda yang bisa dielaborasikan dengan pemerintah, Bu, terkait dengan hal-hal ini. Begitu juga terkait dengan COVID-19 yang kita ketahui update positif COVID-19 di Kalteng per tanggal 7 Mei 2020 sudah ada 188 kasus, di mana 152 jiwa itu sedang dalam perawatan, 29 jiwa sembuh, dan 7 jiwa meninggal. Dan kita juga tahu bahwasanya per tanggal 7 Mei bahwasanya Kementerian Kesehatan mengeluarkan sebuah surat keputusan tentang penetapan PSBB di wilayah Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Nah, demikian, Bu, mungkin Ibu boleh menyampaikan pemaparan Ibu terkait dengan hal ini. Saya persilakan, Bu. Baik, terima kasih. Sebelum saya memulai, saya ingin kita semangat dulu, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, tetapi paling tidak kita semangat hari ini. Kalau saya tanyakan siapa kita, jawabnya Indonesia. Kalau saya katakan mari berantas virus COVID-19, bersama kita bisa. Semua yang ikut boleh mendengar. Kita coba ya. Kalau saya tanyakan siapa kita, berantas COVID-19, akan bersama kita ya. Berapa kita? Indonesia. Berantas virus COVID-19. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Oke. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, tabe selamat Ilmunalatai Samba Sahujud Karendem Malembang. Pertama-tama saya Ari Egani Benbahat, anggota DPR Republik Indonesia. Sekarang saya ada di Komisi 3 dari fraksi Partai Nasdem, daerah pemilihan Kalimantan Tengah, menyampaikan terima kasih kepada Forum Pemuda Kalimantan Tengah yang sudah menginisiasi kegiatan kita diskusi secara virtual di tengah pandemi virus COVID-19
yang melanda seluruh dunia secara global, bahkan Indonesia dan secara khusus tanah Dayak, tanah Kalimantan Tengah yang sangat kita cintai. Pertama-tama saya mengajak kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena dalam keadaan seperti ini kita masih diberikan nafas hidup, kesehatan, kekuatan, semuanya karena kemurahan daripada Tuhan. Dan pada kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan sebagai kata pengantar bahwa virus COVID-19 ini berawal dari pemahaman bahwa itu singkatan dari Coronavirus Disease 2019, di mana WHO menemukan pertama kali di China, di Wuhan, pada 21 Januari 2020. Singkat cerita, pada tanggal 2 Maret 2020, Pak Jokowi menyampaikan bahwa di Indonesia sudah ada 2 orang yang terdampak. Dan singkat cerita, di Kalimantan Tengah, dengan situasi seperti itu, virus COVID-19 pun sudah melanda kita. Dan secara nasional, secara khusus, pada 31 Maret 2020, pemerintah secara tingkat nasional menyampaikan bahwa Indonesia itu dalam tanggap darurat dengan penetapan ibu kota negara sebagai PSBB nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar, dan juga dasar hukum pemberlakuan ini. Nah, saya terima tadi malam di media sosial, bahkan lewat WA grup beberapa yang ada di handphone saya, menyampaikan bahwa Palangkaraya pun sudah ditetapkan per tanggal 7 Mei 2020 masuk dalam PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tetapi saya tidak tahu ya, ini baru saja saya dapat lagi bahwa menyatakan dari Kabid Humas Polda itu menyatakan bahwa ini hoax. Jadi sampai sekarang kita tidak tahu ini kebenarannya. Saya coba hubungi, masih belum tersambung. Tapi satu yang pasti, dengan data yang ada bahwa Kalimantan Tengah yang terekam, yang saya catat sampai per hari kemarin, itu bahwa yang menderita positif COVID-19 ada 188 orang, dan yang meninggal 7 orang, dan yang sembuh 15 orang. Pada kesempatan ini secara khusus, karena saya representasi sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, ya secara khusus saya cukup prihatin, sangat prihatin dengan situasi ini. Dan kita juga melihat bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota se-Kalimantan Tengah dengan otoritas yang ada sudah melakukan berbagai upaya maksimal. Tetapi kita juga tidak dapat memungkiri bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini berdampak secara sosial, berdampak secara ekonomi, berdampak juga secara religius, berdampak juga pada aspek budaya, dan secara seluruh aspek kehidupan kita terganggu. Kenapa saya sampaikan demikian? Bahwa virus COVID-19 memang kalau di beberapa negara, kita ambil contoh seperti Vietnam. Kenapa Vietnam dapat menangani virus COVID-19 tanpa ada jatuh korban seorang pun? Karena apa?
karena semua warga negaranya memiliki kesadaran kedisiplinan yang tinggi dengan berbagai sumber daya manusia yang ada. Tetapi agak sedikit berbeda dengan kita boleh lihat di Indonesia, di Jakarta 3 bulan yang lalu, ketika sudah ditemukan, itu yang namanya Jakarta nggak berubah. Nah, ketika kemudian kita persempit, kita ketika berbicara tentang Kalimantan Tengah. Nah, Kalimantan Tengah sudah banyak sekali yang positif, dari beberapa klaster, bahkan ada yang jatuh korban sampai meninggal dunia. Akan tetapi kita lihat di sekitar kita, Palangkaraya contohnya. Kalau saya sekarang berada di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, karena kita semua harus stay at home. Nah, saya melihat bahwa kesadaran masyarakat masih sangat amat rendah. Saya berkunjung ke pasar, dan saya sempat juga melalui jalan darat ke Palangkaraya. Nah, ketika awal ada himbauan pemerintah, semua harus pakai masker. Pertama kalau yang sakit, kemudian keluar himbauan yang sehat, yang sakit harus pakai masker ketika keluar rumah. Apa yang terjadi? Saya secara personal juga sudah melakukan gerakan membagi masker kain. Tapi ternyata yang terjadi di depan mata kepala saya sendiri, sudah diberi, tidak membeli itu masker, tapi maskernya tidak dipakai. Alasannya, susah bernapas Bu. Bahasanya begini, bahali nahase, ngalih behinak Bu Ai. Saya sampai dengan gamblang, apakah mau susah bernapas sebentar, atau sekalian tidak bernapas? Masyarakat Indonesia secara umum, dan saya juga secara khusus di Kalimantan Tengah melihat bahwa memang tingkat kesadaran kita menganggap bahwa pandemi virus COVID-19 ini sepertinya hal yang enteng, hal yang biasa, hal yang gak ada apa-apanya. Nah, saya senang secara khusus kaum muda, karena di sini saya yakin majority yang ikut dalam diskusi virtual ini adalah kaum muda. Saya ingin mengajak kaum muda di Kalimantan Tengah, ayo menjadi seorang inisiator, menjadi seorang motivator yang menyampaikan kepada masyarakat, mengajari, memberi edukasi, memberi pengetahuan. Gimana sih cuci tangan pakai sabun? Sering-sering cuci tangan di air yang mengalir. Nah, orang pada sibuk cari hand sanitizer. Saya mau sampaikan, di sini juga ada beberapa, saya lihat ada para tenaga medis, tenaga kesehatan. Saya mau sampaikan, hand sanitizer boleh digunakan ketika tidak ada kesempatan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Hal yang sederhana. Kemudian social distancing. Saya menyampaikan dan mengapresiasi kepada para ulama, para pendeta, para pedende, para tokoh agama dari semua lintas agama, dengan kesadaran yang tinggi, menghimbau para umat untuk apa? Stay at home, beribadah, melewati, tetap berada di rumah. Saya terima kasih di bulan suci Ramadan, saudara-saudaraku umat muslim tentu punya kerinduan, karena ini bulan yang penuh berkah, bulan suci yang penuh ampunan, ingin sebenarnya untuk bisa melaksanakan sholat taraweh di masjid. Tetapi dengan pandemi COVID-19, himbauan pemerintah dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia secara berjenjang menyampaikan bahwa semua umat Islam melakukan sholat tarawih di rumah masing-masing. Nah, ini juga perlu peran para pemuda menyampaikan bahwa kegiatan peribadatan pun harus kita lakukan di rumah.
dengan menjaga social distancing. Nah, kalau memang benar Palangkaraya sudah dikeluarkan SK-nya oleh Menteri Kesehatan dengan pembatasan sosial berskala besar, berarti lebih dari itu ada otoritas, ada kekuatan bagi seluruh aparat yang terkait, terutama tim gugus COVID Provinsi Kalimantan Tengah, kabupaten kota secara berjenjang sampai tingkat desa untuk bisa mengambil satu tindakan yang lebih memberi tekanan yang lebih lagi kepada masyarakat bahwa ini sudah ada aturannya. Dan secara khusus saya sebagai anggota dari Komisi 3, mitra saya adalah kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, secara khusus di Kalimantan Tengah ada Bapak Kapolda. Selamat datang saya juga mengucapkan karena Bapak Kapolda kita baru. Nah, dan seluruh jajaran. Nah, Pak Kapolri sudah mengeluarkan maklumat Kapolri. Nah, secara detail saya mau sampaikan, barangkali ada yang belum melihat ini secara mendengar ini secara detail, bahwa maklumat Kapolri itu mengatur dengan jelas bahwa tidak boleh mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. 1. Pertemuan sosial budaya, keagamaan, aliran kepercayaan, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenis lainnya. Konser musik, kegiatan olahraga, kesenian, pawai, karnaval, yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Dan Kapolri juga menyampaikan kita harus tetap tenang, tidak panik, dan kegiatan yang melibatkan banyak orang tetap dapat dilaksanakan asal tetap menjaga jarak, wajib mengikuti prosedur pemerintah dengan protokol penyebaran COVID-19. Tidak melakukan pembelian atau menimbun kebutuhan bahan pokok, tidak terpengaruh atau menyebarkan berita-berita dengan sumber yang tidak jelas sehingga menimbulkan keresahan masyarakat, dan apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat. Ini mitra saya yang pertama, dan intinya bahwa solus populi suprema lex esto, bahwa keselamatan rakyat itu merupakan hukum tertinggi dan harus dijunjung tinggi. Dan juga kita beberapa waktu terakhir Menteri Hukum dan HAM memberikan satu kebijakan, yaitu mengeluarkan sekitar kurang lebih 30.000 narapidana dewasa dan anak melalui program asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dengan berlandaskan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan penanggulangan COVID-19 dengan nomor HH19.PK-01.04.04 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Dan syarat-syaratnya sudah jelas bahwa narapidana yang dibebaskan adalah ketika sudah menjalani 2/3 masa pidana pada tanggal 31 Desember 2020, dan bagi narapidana anak sudah menjalani setengah masa pidana pada tanggal 31 Desember 2020. Dan ini sudah dilaksanakan oleh Dirjen Pas
dan secara khusus di Kalimantan Tengah juga sudah dilakukan beberapa asimilasi bagi narapidana dewasa dan anak. Dan kemudian mitra kita yang lain adalah aparat kejaksaan dengan asas fiat justisia caelum. Jadi aparat kejaksaan pun dalam penanganan hukum kepada sesuai dengan hukum acara pidana berdasarkan pasal 21 dan pasal 22 KUHP dalam hal ini mempertimbangkan untuk memberikan pengalihan atau penangguhan penahanan terhadap tersangka dan terdakwa apabila tersangka dan terdakwa beritikat baik, dan untuk proses hukumnya tetap dijalankan sesuai dengan protokol penanganan pandemi COVID-19. Jadi ini beberapa hal dari saya sebagai anggota DPR RI, di mana saya duduk sebagai anggota Komisi 3, dan sekali lagi dengan kegiatan ini saya berharap bahwa apa yang disarankan pemerintah ketika kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga bangsa yang baik, tunduk dan taat, maka insya Allah harapan kita, dan kita yakin dan percaya pandemi COVID-19 di Kalimantan Tengah, walaupun katanya berdasarkan Badan Intelijen Negara ketika rapat bersama Komisi 9 menyampaikan bahwa angka penyebaran pandemi COVID-19 ini akan terus menaik sampai bulan Juli, paling tidak bahkan bisa lebih panjang. Tetapi saya hanya mau katakan tidak ada yang mustahil ketika kita memang mau untuk taat kepada apa yang menjadi anjuran pemerintah untuk jika tidak perlu sama sekali kita tetap tinggal di rumah saja, dan ketika keluar rumah semuanya harus memakai masker. Dan untuk mendukung para tenaga kesehatan, saya sekali lagi menyampaikan, gunakan masker kain, tidak menggunakan masker medis. Karena masker medis sudah sangat langka dan terbatas, dan masker medis harus dipergunakan oleh para tenaga medis sebagai relawan di garda terdepan. Kita coba lihat Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, saya sedih sekali, dan setiap malam ketika saya melaksanakan doa malam pribadi, saya selalu menyempatkan berdoa khusus buat para dokter, para perawat, dan semua tenaga relawan lainnya yang bersentuhan langsung dalam penanganan untuk menangani para pasien yang sudah PDP, sudah ODP, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kita yang masih sehat, kita hanya bisa membantu dengan kita taat pada kesehatan. Tengah, kita yakin dan percaya, jangan kita punya mimpi nanti baru bulan Juni selesai. Tidak ada yang mustahil. Kita berharap akhir bulan ini, paling lambat bulan Juni ini sudah berlalu, dan semua masyarakat Kalimantan Tengah terbebas dari virus COVID-19. Itu harapan kita bersama. Sekali lagi, ini tidak dapat dilakukan oleh para tenaga kesehatan sendirian, tapi jauh lebih penting oleh kita semua warga masyarakat Kalimantan Tengah. Dan pandemi virus COVID-19 sangat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, dan pemerintah secara berjenjang, pemerintah pusat sudah memberikan melalui Kementerian Sosial, sudah mengucurkan yang namanya bantuan BLT, juga selain PKH, kemudian pemerintah provinsi, bahkan kabupaten kota menangani daerahnya masing-masing dengan memberikan bantuan bagi masyarakat yang harus stay at home. Nah, ini tentu saja sangat membantu, dan tinggal bagaimana kita semua sekali lagi
mengedukasi, memotivasi bahwa dan kita juga harus juga menjadi satu agent of reminding, agen untuk selalu juga mengingatkan kepada pemerintah dalam hal ini supaya barangkali ada tetangga, ada sahabat, keluarga yang mungkin pemerintah juga dengan segala keterbatasan yang ada tidak selalu tahu bahwa oh ini ternyata tidak masuk dalam PKH, tidak masuk dalam BLT tapi belum menerima bantuan. Nah, informasikan ini, ingatkan ini, tetapi dengan satu itikat yang baik, dengan kesantunan yang kita miliki, sehingga juga pemerintah dapat dengan sigap untuk bisa menyikapi dan menindaklanjuti apa yang menjadi laporan kita. Saya kira ini dulu sebagai pengantar dari saya kepada kita sekalian, dan sekali lagi harapan saya dengan perbincangan, dengan diskusi sersan, serius tapi santai, kita anak-anak muda, saya ingin kita saling urun rembuk sehingga apa yang harus kita lakukan dengan porsi kita masing-masing. Dan saya juga ingin mendengar dari Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, karena kami ada 6 orang dan saya salah satunya, dan kebetulan saya satu-satunya perempuan, dan walaupun perempuan saya terkenal cukup galak. Jadi silahkan, saya juga ingin mendengar masukan, saran, dan apa yang harus saya lakukan sebagai wujud saya adalah representasi wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah yang kita cintai. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.